UI dan UX tuh soulmate alias nggak bisa terpisahkan. Nah, itu fakta atau bukan? Hai gengs, welcome back to Jadi Curhat, tempat dimana kamu bisa curhat apapun masalah kamu, mulai dari masalah kerja, masalah kuliah, pokoknya apa aja bisa kamu ceritain di sini. And again, back with me, your cool, very beautiful, very pretty host, Syara. Nah, kali ini kita masuk ke season baru, yaitu season 2. Dan di episode terbaru ini aku ditemenin sama satu perempuan, temen kita semua, temen aku sih ya. Dan dia itu experience di bidang UI UX yang sebelumnya di jurusan sistem informasi. Nah, penasaran dong pasti siapa sih nih yang datang? Nah, please welcome Vero. Halo. Vero, gimana nih? Aduh, aku tadi kan udah sempet ngejelasin ya ke teman-teman, kamu tuh kan pernah magang di UI UX, terus pernah di jurusan sistem informasi juga. Sebelum kita masuk ke dalam situ, paling aku mau nanya nih, kabar kamu gimana sih habis permagangan dan perwisudaan ini? Oke, aku kabarnya baik sekali. Kalau Syara gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aku ini sih, ternyata kita banyak mutual friends juga ya. Aku banyak banget teman-teman di tempat kuliah kamu juga yang satu jurusan juga kan sama kamu. Nah, tadi kan kamu dari sistem informasi baru lulus, terus habis itu baru magang juga. Tapi apa sih kamu lagi sibuk apa sih sekarang? Aktivitas yang akhir-akhir ini kamu suka lakuin tuh apa? Oke, semenjak lulus dari sistem informasi, wisuda di bulan Maret kemarin, sekarang aku lagi mulai meniti karir sebagai product specialist di salah satu company di Jakarta. Product specialist. Okay, that's interesting. Kamu kan udah masuk ke sistem informasi dan juga udah masuk ke dunia kerja yang emang tech banget nggak sih ininya. Nah, banyak nih teman-teman yang bingung kira-kira apa sih bedanya sistem informasi sama teknik informatika, kayak SI, TI gitu kan mirip banget ya. Benar-benar. Oke, kalau sistem informasi sendiri, setahu aku sistem informasi itu lebih ke manajemen, pengelolaan resiko, perancangan aplikasi, perancangan sistem, sampai manajemen dari awal inisial pembentukan sistem sampai akhirnya nanti diserahin ke tim developer untuk merancangnya, itu bagian dari sistem informasi. Tapi kalau teknik informatika kan itu lebih ke teknikalnya banget ya, kayak build dari awal sistemnya yang nantinya akan sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya. Gitu. Berarti kalau di-summary-in tuh sebenarnya kalau back end itu sistem belakangnya, bukan back end, TI itu sistem belakangnya. Kalau misalnya SI itu sistem yang di depannya buat dikasih ke si developer atau si bagian TI-nya ini. Gitu. Bener banget, lebih ke berhubungan dengan stakeholder-nya sih yang menginisialkan untuk membuat aplikasi atau sistemnya gitu. I see, that's interesting actually. Pasti banyak teman-teman yang kadang suka, apalagi teman-teman SMA sih. Teman-teman SMA pasti banyak yang, aduh aku masuk SI atau masuk TI, ya kan? Nah, ngomongin dunia SI dan TI, I think this is the right time untuk kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu yang menguak fakta-fakta di bidang STEM. Nah, itu namanya adalah fact sheets. So it's fact sheet time, dan Vero bakal bantu aku untuk mengconfirm beberapa statement-statement yang ini fakta atau bukan nih. Gitu. Kamu siap nggak? Siap. Waduh, apa nih? Nggak, pasti kamu bisa jawab sih, karena ini lumayan general, tapi walaupun general, teman-teman tuh pasti banyak yang bingung. Gitu. Nah, let's get to our first statement. UI dan UX tuh soulmate alias nggak bisa terpisahkan. Nah, itu fakta atau bukan?
Oke, UI dan UX itu soulmate, itu fakta sih, benar banget. Jadi UI nggak bisa dipisahin dari UX, gitu juga UX nggak bisa dipisahin dari UI. Kalau UI sendiri itu adalah apa yang kita lihat di aplikasi, di sistem yang kita gunakan. Sedangkan kalau UX itu berkaitan dengan pengalaman pengguna atau ya lebih ke behavior lah dari user ketika menggunakan aplikasi itu yang which berinteraksi atau bertektokan dengan si UI-nya ini gitu. Oh, I see. Emang sebenarnya UI atau UI ke UX itu benar-benar nyatu banget berarti ya? Benar banget. Karena emang banyak yang bilang user interface sama user experience. Emang dua hal yang berbeda, yang satu interface, yang satu experience. Pasti berkesinambungan gitu ya? Betul. Nah, ini juga menurut aku pertanyaan yang paling sering ditanya sama temen-temen nih. Emang kalau di bidang UX, anak psikologi bisa ya masuk ke kerjaan itu? Bisa nggak sih, Fer? Anak psikologi bisa banget untuk gabung di UI UX karena kan ini berhubungan ya dengan behaviornya user. Jadi kayak lebih ke interaksi manusia dengan komputer itu kan adalah part of dari psikologi yang bisa diimplement di UI UX. Jadi jawabannya bisa banget loh untuk gabung di UI UX dari psikologi. Berarti emang psikologi sama UI UX emang bisa berkesinambungan walaupun emang nggak desain aplikasi ya, tapi lebih ke memahami dari sisi manusianya gitu nggak sih? Benar banget. Oke, that's a new perspective sih. Sama ada lagi nih fact selanjutnya yang menjadi last fact yang bisa kamu confirm dari kita. Last fact-nya adalah buat bisa jadi UI UX designer harus punya keahlian coding. Is it true or is it not true? It's not true. It's not true ya. Karena aku sendiri juga nggak bisa coding banget. Dan kita sebenarnya kalau di UI UX tuh lebih involved di product design ya, dari perancangan awal sampai ke desainnya gitu. Jadi kalau untuk coding itu kayaknya udah part pekerjaannya si developer gitu. Mungkin kalau dasarnya kita tahu kayak algoritma atau cara sistemnya bekerja itu benar banget, perlu banget gitu. Tapi untuk coding, experience di codingnya enggak sih. Berarti kalau misalnya emang kita punya backingan dari sisi, kalau misalnya kita ngerti nih algoritma atau alur-alur coding gitu-gitu, pasti bisa membantu banget jalan pikirnya developer biar desainnya nanti bisa lebih luas lagi ya nggak sih? Benar banget. Aku bener-bener jadi dapat perspektif baru sih tentang UI UX karena aku sering banget dengar UI UX, cuman aku nggak pernah ngulik banget, kayak bener-bener terjun banget ke UI UX ini, cuman tahu tuh dasar-dasarnya aja ya sih. Nah tadi Vero kan kamu udah ngejelasin kan sedikit dari UI UX, ya bisa dibilang itu lumayan surface-nya lah. Nah yang aku pengen tanya ke kamu nih Ver, apa sih kalau misalnya kita UI UX masuk ke UI UX itu tuh emang sepenting apa sih kalau di dunia bisnis atau di dunia yang kamu sekarang lagi masukkan nih ke kantor magang kamu, apa sih bidangnya di e-commerce? Di e-commerce, yes. Nah di bidang e-commerce tuh sebenarnya apa penting sih UI UX? Untuk sekarang ya di perkembangan era digital ini kayaknya UI UX itu jadi part yang penting banget untuk perkembangan bisnis, karena kan apa yang customer akan lihat, apa yang akan kita tampilkan sebagai pemilik bisnis itu dari nggak jauh-jauh dari aplikasi, dari website, yang mana itu butuh UI UX untuk memberikan kayak kesan yang menarik, kesan yang profesional gitu. Kalau menurut aku sendiri, dengan kita menyajikan UI UX yang baik itu kita bisa nunjukin kalau bisnis yang kita jalanin itu emang benar-benar menjual dan kita benar-benar mau menjanjikan yang terbaik gitu untuk customernya. Kayak gitu. Make sense. Karena pasti bayangannya UI UX itu kayak garda terdepannya yang bakal dilihat customer ya. Bener banget. Betul. Menarik banget. Nah, kalau misalnya UI UX itu kan emang visual banget ya sih? Bener-bener itu dilihat sama mata banget.
Nah, yang aku kepo juga, kalau misalnya nih nekunin bidang UI UX sebagai karir, kira-kira profesi yang bisa melipir ke bagian UI UX setelahnya, jenjang setelahnya itu apa aja kan? Oke, kalau untuk profesi itu role-nya banyak banget ya. Kalau kita mungkin taunya cuma UI designer, UX designer, atau mungkin langsung ke product designernya gitu. Tapi sebenarnya when we jump to the real industry itu banyak banget yang berkaitan dengan UI UX gitu. Kayak misalnya researcher dari untuk perancangan awal aplikasi itu juga part of dari UI UX gitu, atau project manager, ada project manager, ada researcher, terus ada UX writer, ada customer experience mungkin, ada UX writer gitu. Banyak sih. Banyak juga bidangnya ternyata ya. Banyak banget. Sumpah aku baru tahu sih, maksudnya baru ngeh kalau UI UX itu ternyata bidangnya banyak banget yang bisa kita explore dari project management, terus customer experience ya. Itu oke, menarik. Nah, ini juga aku ada pertanyaan yang menurut aku cukup lagi happening, lagi trending, and it's very kind of tricky untuk dijawab ya, menurut aku ya. Kamu kan sebagai anak intern, ya kan? Apalagi di sebuah marketplace yang brandnya udah cukup besar. Nah, kalau sebagai anak intern di sana, atau mungkin kamu punya pengalaman sebelum-sebelumnya ya, ada nggak sih kayak treatment atau mungkin hal-hal yang berkesan sebagai anak intern yang mungkin ya, ini contoh, misal kamu di anak emaskan atau di aktivikan atau apa, anything gitu. Ada nggak sih kamu pengalaman kayak gitu? Kalau pengalaman kayak gitu nggak ada sih ya, kayak semuanya sama aja gitu, cewek cowok sama aja, dapat treatmentnya sama aja, pelajarannya sama aja, bagi tugasnya sama aja gitu. Oke, emang sebenarnya ya di dunia yang 21st century ini juga udah beda ya daripada yang dulu-dulu, benar sih, setuju. Nah, tapi kalau di bidang UI UX sendiri, banyaknya tuh cowok apa banyaknya cewek kan? Kalau di bidang UI UX sebenarnya rata sih ya, kita bisa ketemu banyak cowok atau cewek sama aja gitu, tapi mungkin yang lebih banyak terkenalnya mungkin sekarang desainernya tuh cowok, tapi nggak menutup ruang untuk perempuan juga untuk bisa jadi UI designer gitu. Oh, oke. Nah, kalau selama kamu magang bidang, ya berarti kamu kan juga part of ya, tech teamnya walaupun di bagian bidang UI UX. Yang aku penasaran juga, biasanya kalau misalnya kamu especially di tempat magang kamu sekarang, biasanya head managementnya itu di bagian tech cowok atau cewek? Oke, kalau di bagian aku sendiri itu leadnya kita ada cewek. Oh, oke. Interesting. Dan aku juga banyak kenal untuk di bidang tech saat ini, leadnya itu banyak perempuan gitu. Jadi ada kalau kenalan aku ada project manager itu perempuan, ada UI UX leadnya itu perempuan gitu. Jadi udah mulai melebur ya laki-laki dan perempuan di bagian leadnya gitu. Iya, benar sih. Aku juga melihat hal itu sih di tempat magangku sebelumnya juga. Oke, that's a new perspective also. Nah, tapi aku dari tadi ngobrol sama Vero, benar-benar banyak banget perspektif-perspektif dari bidang UI UX, bahkan dari bidang stereotype gender, dan bahkan tadi ada meliputi psikologinya juga nggak sih? Aku udah belajar banyak banget, dan pasti teman-teman yang nonton juga banyak belajar sekali. Aku juga mau nanya nih sama kamu, Ver. Kamu kan udah lulus dan lagi magang juga dan bekerja juga. Ada nggak sih target yang lagi kamu mau capai dekat-dekat ini? Kalau dari aku sendiri targetnya mungkin mau lebih explore lagi ya dunia industri teknologi yang baru saja dimasuki ini. Masih banyak hal yang harus dipelajari, masih harus banyak adaptasi dengan berbagai role, tektokan sama orang-orang baru gitu, dan kayaknya mungkin bakalan lebih banyak ngerjain project-project gitu. Fer, ini kan kita juga lagi masuk di bulan Juli kan. Pasti teman-teman udah masuk kuliah, ya kan?
Nah, tapi kan ada juga nih teman-teman yang udah mau prepare di bulan-bulan ini biar tahun depannya mereka bisa masuk kuliah. Nah, ada nggak sih tips atau mungkin skill untuk para teman-teman mahasiswa baru atau teman-teman yang masih di SMA biar mereka bisa berkarir dalam bidang UI UX? Nah, boleh dong tipsnya. Oke. Kalau dari aku tipsnya, yang pertama explore desain karena pergerakan desain sekarang tuh cepet banget ya berubahnya. Betul. Jadi kita butuh banyak referensi untuk mengembangkan skill juga. Jadi explore desainnya, ikut workshop atau ikut bootcamp mungkin buat portfolio sehingga nanti bisa implementasi ke bisa untuk apply magang juga gitu. Jadi semakin banyak experience-nya. Gitu. Oke. Kalau lihat referensi desain tuh ada kayak website atau aplikasi biar bisa ngeliat referensi banyak gitu nggak sih kan? Kalau aku biasanya explore di Dribbble ya. atau Behance atau Pinterest mungkin. Bisa juga cari ke website dari senior designer ya. Biasanya mereka punya portfolio yang ada showcase roomnya untuk istilahnya kayak buat mereka nyajiin apa aja yang udah mereka buat gitu. Bisa jadi referensi kita juga. Bener. Emang di internet pasti ada apa aja nggak sih? Kalau dicari mah pasti ketemu gitu. Nah, before we wrap this up, I'm giving the floor to you untuk promo atau shout out to anything yang kamu mau shout out, mungkin web, mungkin anything, ada nggak yang mau di shout out? Mungkin sosial media ya. Kalau dari aku, buat teman-teman yang mau connect, bisa follow di Instagram aku Vero Trinov pakai V, atau bisa connect di LinkedIn ada Veronica Trinovianti. Mungkin kita bisa discuss untuk proyekan bareng. Betul. LinkedIn sih yang benar-benar lagi powerful banget sekarang. Benar udah koneksi ke satu orang pasti jadi ada preferensi. Orang ini ngelamar buat posisi ini nih, kamu kenal? Oh iya kenal, dan nanti biasanya jadi referensi bagus kan? Ya kan? Benar banget. Once again, thank you so much udah sharing sama kita ya Vero. Soalnya pasti banyak banget nih teman-teman yang lagi bertanya-tanya UI UX, bahkan lagi ekspor di bidang-bidang yang bukan selain UI UX. Tadi kan kita juga banyak banget tuh di bawah UI UX tuh banyak bidangnya. Terus di bagian tech juga banyak banget posisi-posisi yang masih bisa diekspor. Buat nutup curcol kali ini, boleh dong Vero kasih pesan-pesan buat para perempuan muda yang secara general ataupun ke perempuan-perempuan muda yang lagi mau berkecimpung di bidang teknologi. Oke, buat kita para perempuan muda ini jangan takut untuk gabung atau jump in to the technology industry karena buat sekarang ini udah jadi tempat yang aman banget untuk seluruh perempuan. Kita bisa ngembangin karir, bisa sampai top level dan bisa bersaing dengan seluruh role yang ada untuk kita tempatin di top manajemennya. Jadi jangan khawatir, ini adalah ruang yang aman dan kita bisa mengembangkan diri dan karir di sini. Yes, true, very true. Karena kayaknya kalau udah di masa-masa yang sekarang udah nggak ada lagi nggak sih yang istilahnya perempuan yang bisa ngapain, perempuan apalagi di bidang bener banget. Emang sifatnya lumayan maskulin ya. Once again, thank you so much Vero udah sharing-sharing dan juga pesan-pesannya buat para teman-teman kita yang lagi pada nonton. And also we will have another episodes to come for sure. So feel free to comment atau mungkin kasih suggest di komen di bawah. Kalau misalnya kalian mau kita ngulik apa lagi sih di episode selanjutnya. And of course, don't forget to like, subscribe, and share our YouTube channel. Nama YouTube channelnya adalah @generationgirl. Terus jangan lupa follow Instagram kita di @generationgirl.id. See you in our next episode. Bye-bye!